Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Muhammad Asrul Aswid, asal instansi Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan, Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan buku kerja dalam pelatihan kompetensi PBJP untuk PPK tipe C batch 4 tahun 2024. Diskenariokan di sini Dinas Kesehatan Kota X tahun 2024 akan melakukan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan dengan jumlah peserta 2.100. Dengan pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan secara swakelola pada tanggal 18 Mei 2024 selama 1 hari dengan melibatkan Ikatan Bidan Indonesia. Dalam hal ini saya sebagai pejabat pembuat komitmen Dinas Kesehatan Kota X. Kepala Dinas Kesehatan Kota X telah menetapkan tim penyelenggara swakelola meliputi persiapan, tim pengawas, kemudian Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kota X menetapkan tim pelaksanaan swakelola meliputi ketua dan 2 orang anggota. Dalam kegiatan tersebut dibutuhkan kegiatan pengadaan melalui penyedia, antara lain yang pertama penyediaan jaminan kegiatan berupa kudapan snack dan makan siang untuk ibu hamil peserta kegiatan penyuluhan dengan anggaran yang berasal dari DIPA Dinas Kesehatan Kota X sebesar 140 juta rupiah. Yang kedua, pengadaan jasa konsultasi perorangan untuk pembuatan modul tentang pencegahan stunting untuk ibu hamil. Pejabat pembuat komitmen Dinas Kesehatan Kota X dibantu staf telah melakukan identifikasi kebutuhan dan analisis pasar yang diperlukan untuk menyusun spesifikasi teknis dan harga perkiraan penyedia serta kerangka acuan kerja jasa konsultasi perorangan tersebut. Informasi yang didapatkan antara lain penyedia jasa catering makan minum dengan kualitas makan siang berupa nasi kotak yang terdiri dari menu makanan sehat, nasi berat 100 gram, sayuran berkuah, lauk hewani, kemudian lauk nabati, buah yang berupa pisang, jeruk, dan semangka. Kemudian kudapan snack terdiri dari 3 jenis, manis, asin, dan rebus, dan air mineral ukuran 300 ml, serta kemasan berupa box yang tahan air. 2. Pengiriman makanan dilakukan maksimal 30 menit sebelum jadwal pemberian makan siang yakni jam 10 yakni kudapan snack pagi jam 10 pagi dan makan siang jam 12 siang. Kemudian 1 orang petugas catering agar standby saat pembagian kudapan maupun makan siang di setiap lokasi di 10 kecamatan. Informasi satuan harga tahun 2024 berdasarkan SK Gubernur untuk makan minum adalah nasi kotak Rp50.000 per porsi, kudapan snack dan air mineral 300 ml Rp25.000 per porsi. Sedangkan informasi kontrak tahun 2023 nasi kotak Rp44.000 per porsi, kudapan snack dan air mineral Rp22.500 per porsi. Hasil pengumpulan data dari katalog elektronik dan toko daring antara lain CVA nasi kotak Rp50.000, kudapan air mineral Rp25.000. Ini masih sesuai dengan SK Gubernur yang
pada saat tahun 2024. Kemudian CVB nasi kotak Rp45.000 dan kudapan air mineral Rp28.000. Ini kudapannya ini melebihi standar SK Gubernur. Kemudian CVC nasi kotak Rp55.000 dan kudapan air mineral Rp25.000. Untuk CVC ini nasi kotaknya ini melebihi standar SK Gubernur tahun 2024. Selain itu, ini didapatkan data penawaran dari pelaku usaha catering di kota X, antara lain CVD nasi kotak Rp45.000, kudapan air mineral Rp20.000. Ini masih sesuai standar SK Gubernur tahun 2024, serta CVE nasi kotak Rp40.000, kudapan air mineral Rp20.000 juga ini masih masuk kriteria SK Gubernur tahun 2024. Kemudian di sini dapat dijelaskan pejabat pengadaan memilih CVD sebagai calon penyedia untuk melaksanakan pekerjaan jasa catering, jamuan kegiatan penyuluhan, dengan asumsi bahwa tidak selamanya penawaran terendah itu akan terus dipilih, akan tetapi harus melihat atau meninjau langsung keadaan CV tersebut, apakah komponen-komponen tersebut memiliki kekurangan-kekurangan sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada terjadi kesalahan-kesalahan. Dapat mungkin di sini diasumsikan bisa saja ini yang melakukan penawaran paling murah adalah CVE, namun yang dipilih adalah CVD. Pada saat peninjauan langsung ini mungkin ada perbedaan jenis nasi kotak yang disediakan, mungkin dari tipe beras yang digunakan, beras antara beras yang bermutu tinggi dan dengan beras yang kurang, sehingga menekan harga, sehingga di sini terpilihlah CVD dengan kualitas beras yang bermutu walaupun ada sedikit perbedaan harga. Kemudian pencegahan stunting bagi ibu hamil, PPK dan penyedia memilih CVD menandatangani perikatan dalam bentuk surat perintah kerja untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan jasa catering, jamuan, kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan pekerjaan jasa catering, jamuan, kegiatan penyuluhan tersebut, CVD terdapat beberapa permasalahan, antara lain di Kecamatan C, CVD menyajikan makan siang melebihi waktu dari jadwal yang ditentukan, yang seharusnya jam pukul 12 tapi menyajikannya pukul 12.30 dikarenakan mobil pengantaran itu mogok. Yang kedua, di Kecamatan I dan J ditemukan tidak ada petugas catering yang standby. Kemudian di sini dicoba untuk menyajikan formulir pernyataan identifikasi kebutuhan pengadaan penyediaan jasa catering makanan dengan antara lain yang pertama, macam jenis jasa lainnya yang dibutuhkan. Jawaban, penyedia jamuan kegiatan kudapan snack ibu hamil selama 1 hari 18 Mei 2024 dengan ketentuan kudapan snack pagi terdiri dari 3 jenis, manis, asam, dan rebus, air mineral ukuran 300 ml,
Pengiriman kudapan dilakukan sebelum maksimal 30 menit sebelum jam 10 pagi. Untuk makan siang, nasi kotak terdiri dari menu makanan sehat, nasi yang berkualitas berat 100 gram, sayuran berkuah, lauk hewani, ikan, ayam, sapi halal minimal berat 100 gram, lauk nabati, tempe atau tahu atau bakwan, sayur, perkedel, dan buah pisang, jeruk, atau semangka. Kemasan berupa box yang tahan air. Kemudian pengiriman makanan dilakukan 30 menit sebelum jam 12 siang. Keterangannya di sini bahwa pelaksanaannya dilaksanakan secara swakelola. Yang kedua, apa fungsi dan manfaat jasa lainnya tersebut? Jawabannya di sini adalah untuk mendukung kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan di Kota X. Selanjutnya, target dan sasaran yang diharapkan adalah peserta penyuluhan sebanyak 2.100 orang ibu hamil terbagi di 10 kecamatan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J selama 1 hari tanggal 18 Mei 2024. Kemudian kapan jasa lainnya tersebut harus dilaksanakan? Penyediaan jasa catering makan minum disediakan sebelum tanggal 18 Mei 2024, sedangkan pelaksanaan jasa catering kemudian dilakukan pengiriman snack dan kudapan maksimal 30 menit sebelum jam 10 pagi dan pengiriman makan siang 30 menit sebelum jam 12 siang. Kemudian siapa yang menggunakan pengolahan jasa lainnya tersebut? Adalah Dinas Kesehatan Kota X, yakni tim penyelenggara swakelola kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Terdapat pengadaan jasa lainnya yang sejenis pada kegiatan lain? Jawabannya di sini ya, dengan asumsi bahwa kegiatan penyuluhan dilakukan secara rutin berkala dan terdapat pula tema lainnya selain pencegahan stunting bagi ibu hamil dalam 1 tahun anggaran. Kemudian indikasi konsolidasi atas pengadaan jasa lainnya? Jawabannya di sini ya, dengan asumsi bahwa kegiatan sejenis dengan tema yang berbeda, dengan tempat yang berdekatan dan waktu yang bersamaan dapat juga berupa penyuluhan dan juga pelatihan tenaga kesehatan. Kemudian apakah jasa lainnya tersebut dibutuhkan penunjang kegiatan bersifat rutin? Jawabannya ya, dengan asumsi bahwa kegiatan tersebut rutin dilaksanakan dengan sasaran penerima masyarakat luas, tenaga kesehatan, dan pihak-pihak lainnya yang terlibat. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang jasa tersebut? Jawabannya ya, ini selama 1 bulan. Terdapat pelaku usaha yang dinilai mampu dan memenuhi syarat? Jawabannya ya, yakni CVA, CVD, dan CVC, karena ini masuk kriteria sesuai standar SK Gubernur tahun 2024. Yang 11, berapa tenaga yang diperlukan untuk pengadaan jasa lainnya tersebut? Yakni terdiri dari 13 orang, ketua tim 1 orang yang bertugas untuk mengkoordinir anggota dan pengelola, kemudian anggota 10 orang, masing-masing 1 orang di setiap kecamatan yang tersebar di 10 kecamatan Kota X agar standby di setiap kecamatan. Kemudian pengelola transportasi dan akomodasi 2 orang untuk meminimalisir keterlambatan. Ini dengan penjelasan 1 orang sopir dapat mengantarkan di 5 titik tempat berbeda. Perkiraan biaya sesuai dengan
DIPA yang dianggarkan yaitu 140 juta rupiah. Sekian dapat kami jelaskan. Sekian, terima kasih.